Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nada Cita Rahma dengan nomor NIM 23051604275. Di sini saya berasal dari offering A angkatan 2023, prodi Pendidikan IPA dari Universitas Negeri Malang. Oke, di sini kita akan membahas tentang gelombang dan juga optik. Nah, dimulai dari pengertian gelombang. Nah, ternyata pengertian gelombang ini ada macam-macam. Di sini saya mengambil dari Giancoli, dari jurnal Yasid dan kawan-kawan pada tahun 2016 dan juga dari Wikipedia. Oke, kalau dari Giancoli itu mengatakan bahwa gelombang adalah getaran atau osilasi yang merambat dari satu tempat ke tempat yang lain dengan membawa energi tanpa memindahkan partikel medium secara permanen. Nah, sedangkan dari jurnal ini mengatakan bahwa gelombang merupakan rambatan energi getaran yang merambat tanpa atau melalui medium. Nah, dari dua pengertian tersebut itu sebenarnya sudah bisa disimpulkan dari pengertian oleh Wikipedia ini bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Oke, selanjutnya untuk klasifikasi gelombang itu ada dua. Yang pertama berdasarkan arah getaran partikel, yang kedua itu berdasarkan medium perambatannya. Oke, kita bahas terlebih dahulu untuk berdasarkan arah getaran partikel. Untuk yang ini itu ada dua gelombang seperti yang tertera pada PPT ini, bahwa ada gelombang transversal dan juga longitudinal. Perbedaannya apa sih? Oke, jadi untuk transversal ini itu gelombang yang perambatannya sejajar dengan getaran dan mediumnya. Sedangkan untuk longitudinal itu gelombang yang rambatannya sejajar dengan getaran dan mediumnya. Untuk gelombang longitudinal ini terdapat daerah rapatan dan juga regangan. Nah, ini di sini. Nah, kalau rapatan ini sedikit merapat, kalau regangannya sedikit meregang. Jadi meregang gitu ya. Nah, untuk yang transversal ini terdapat bukit dan juga lembah. Jadi kita seperti pada gambar itu sebenarnya udah kita tahu ya, kayak gelombang air laut, gelombang pada tali, gelombang cahaya, itu seperti itu. Kalau gelombang longitudinal itu kita melihatnya pada gelombang bunyi di udara. Oke, next. Selanjutnya itu berdasarkan medium perambatannya. Jadi ada dua, yaitu gelombang mekanik dan juga elektromagnetik. Untuk gelombang mekanik itu merambatnya melalui medium, jadi ada udara, air, dan juga padatan. Contohnya itu ada gelombang air tadi, terus gelombang gempa itu juga ada, kan ada mediumnya. Selanjutnya adalah gelombang elektromagnetik, itu yang tidak memerlukan medium, jadi kebalikannya. Nah, contohnya itu ada di gambar sini, itu ada cahaya, sinar X, radio, UV, inframerah, ultraviolet, sinar gamma, radio. Seperti itu. Selanjutnya untuk panjang gelombang ini adalah jarak antara dua titik yang memiliki fase sama. Jadi misalnya ada dua puncak atau dua lembah yang berurutan. Nah, hubungannya itu ada dengan cepat rambat dan juga frekuensi. Jadi panjang gelombang itu diartikan dengan lambda sama dengan frekuensi dibagi dengan cepat rambat. Selanjutnya yaitu ada spektrum gelombang. Nah, untuk cara mudah mengetahui urutan dari spektrum gelombang itu ada urutan dari yang kecil hingga besar ataupun besar ke kecil. Nah, di gambar ini itu sudah jelas bahwa ini kan ada radio, microwave, infrared, visible, ultraviolet, X-ray, dan gamma ray. Kalau untuk melihat frekuensi yang paling rendah ke paling tertinggi itu radio ke gamma ray ini. Sedangkan kebalikannya kalau untuk panjang gelombangnya. Jadi kalau radio itu kan tadi frekuensinya yang paling rendah, sedangkan gelombangnya itu paling tinggi. Jadi kebalikannya. Sedangkan di gamma ray itu gelombangnya itu yang kecil, tapi frekuensinya itu paling tinggi. Oke. Ini sudah jelas di gambarnya ini. Jadi untuk gelombang radio itu ya biasanya digunakan di radio, televisi. Gelombang mikro ya sesuai dengan namanya juga ada di microwave, radar. Terus inframerah itu juga ada di sensor-sensor. Cahaya tampak itu biasanya digunakan untuk penerangan atau penglihatan sehari-hari. Lalu untuk ultraviolet itu biasanya untuk di lab-lab sterilisasi, atau sinar X itu juga di medis-medis, radiologi medis.
Dan yang terakhir itu adalah sinar gamma, juga biasanya digunakan di kebutuhan seperti untuk terapi seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada fenomena. Nah, kita kan tahu ya, biasanya petir itu kita melihat petir saat hujan. Waktu diamati itu pastinya petirnya itu yang keluar itu kilatnya terlebih dahulu, lalu suaranya kan agak lama baru suaranya, bukan barengan ataupun bukan suara dulu baru kilatnya. Nah, itu kenapa sih? Nah, itu ternyata ada hubungannya dengan materi gelombang ini. Jadi saat kilatnya yang datang terlebih dahulu itu ada gelombang transversal. Nah, yaitu gelombang cahayanya itu yang merambatnya kan cepat. Jadinya itu kilatnya itu terlebih dahulu yang muncul, bukan suaranya ataupun bukan sebarengan. Sedangkan kalau suaranya itu yaitu gelombang longitudinal, jadinya kecepatannya saat di udara itu lebih lambat dibandingkan cahaya. Jadi suaranya itu terakhir gitu. Jadi lebih dulu cahayanya. Oke, lanjut itu ada ombak laut yang memecah pantai. Nah, kita pastinya kalau ke pantai itu sering kan ngelihat ombak-ombak gitu. Nah, sebelum mendengar suara deburan ombak itu kan pastinya ada kayak gini kan. Nah, saat melihatnya itu, nah itu artinya ada gelombang mekanik. Jadi permukaan yang bergerak lebih cepat di air, sedangkan suaranya itu deburan ombaknya itu yaitu bunyinya longitudinal. Jadi hampir sama seperti yang kilat tadi. Jadi merambatnya di udara dengan kecepatan lebih lambat. Jadinya ombaknya dulu baru kan ada suara gitu. Oke, lanjut untuk yang terakhir itu ada kembang api. Nah, ini juga sama seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi kan biasanya kalau kembang api kan baru gini meletus dulu baru ada suaranya. Nah, itu juga sama karena ada berkaitan dengan gelombang tadi. Jadi kalau suara letusannya itu merambatnya itu lebih lambat kalau melalui udara, sedangkan cahayanya itu lebih cepat. Oke. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.